Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Eva Nugroho, SKM MKes, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kami, yaitu komunikasi kesehatan, dengan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu terkait model komunikasi Malvin the Floor. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Isna Gita dengan NIM 23090200035 dan rekan-rekan saya. Saya Rina Anjani dengan NIM 23090200014. Saya Siva Afifah Mansur dengan NIM 23090200020. Saya Nurrohmi Saadah dengan NIM 23090200042. Saya Farida Rahmawati dengan NIM 23090200045. Saya Diva Ayu Septiana dengan NIM 23090200050. Baik, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu terkait definisi dan sejarah singkat terkait model komunikasi Malvin the Floor. Lalu yang kedua kita akan bahas unsur-unsur dan contoh dalam model komunikasi Malvin the Floor. Yang ketiga, kita akan membahas terkait kelebihan dari model komunikasi Malvin the Floor. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait kekurangan dari model komunikasi Malvin the Floor. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas terkait definisi dan sejarah singkat dari komunikasi Malvin the Floor yang akan disampaikan oleh rekan saya. Definisi dan sejarah singkat komunikasi Malvin the Floor. Yang pertama adalah definisi. Komunikasi Malvin the Floor merupakan komunikasi yang menjelaskan mengenai pesan yang disampaikan melalui media massa dan melibatkan umpan balik dengan dua arah. Dilanjutkan dengan sejarah singkat. Model komunikasi Malvin the Floor adalah model yang menggambarkan proses komunikasi di media massa. Model ini merupakan pengembangan dari model Shannon dan Weaver. Dalam model komunikasi Malvin the Floor, umpan balik atau feedback dipandang sebagai salah satu komponen terpenting. Selanjutnya ada 8 komponen proses komunikasi massa yang meliputi sumber, pemancar saluran, penerima pesan, sasaran, gangguan, perangkat media massa, dan sarana penyampai umpan balik. Selanjutnya ada model komunikasi menurut Malvin the Floor. Berikut ini adalah gambaran dari proses komunikasi yang mana disebutkan dalam komunikasi Malvin the Floor. Di dalamnya tercakup 8 komponen proses komunikasi massa, yaitu source, transmitter, channel, receiver, destination, noise, mass medium device atau sarana medium massa, dan feedback device atau sarana penyampaian umpan balik, yang mana 8 komponen tersebut memiliki hubungan antara satu sama lain. Selanjutnya, source yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang mengkomunikasikan suatu hal kepada sasaran penerima atau disebut destination. Nah, search ini pertama-tama akan terlibat dalam proses pengolahan atau pembentukan simbol-simbol pesan melalui transmitter sehingga menghasilkan suatu pesan yang bermakna. Selanjutnya, simbol-simbol pesan ini kemudian disampaikan melalui suatu channel atau saluran, yaitu melalui medium komunikasi massa seperti surat kabar, radio, TV, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, pihak penerima atau receiver menerima simbol-simbol pesan tersebut melalui alat penerima tertentu.
Pihak pertama dalam menerima pesan tersebut juga terlibat dalam proses pengolahan dan pengertian makna pesan, dan kemudian bertindak menjadi sumber informasi atau source dan membentuk simbol-simbol pesan tanggapannya melalui transmitter. Selanjutnya, transmitter mengirimkan kembali pesan tersebut melalui suatu saluran medium komunikasi massa atau channel kepada pihak sasaran penerima, yakni sumber pertama yang mengirim pesan dan sekarang bertindak sebagai destination. Demikianlah proses ini terus berlangsung secara dinamis dan berjalan secara timbal balik. Namun dalam prakteknya, proses komunikasi yang terjadi tidak bisa luput dari adanya gangguan-gangguan atau noise. Next. 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 Selanjutnya, Mi. Berikut ini adalah contoh peragaan dari model komunikasi Malvin de Vlore, yaitu ketika seseorang yang menggunakan media sosial yaitu TikTok dengan fitur siaran langsung untuk berkomunikasi dengan para penonton siaran langsungnya. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai model komunikasi Malvin de Vlore karena ketika seseorang melakukan siaran langsung di TikTok-nya, secara tidak langsung si penyiar menjadi source atau sumber, lalu masuk ke sinyal jaringan yang mana sinyal jaringan ini adalah sebagai transmitter atau pemancar dan menggunakan channel yaitu aplikasi TikTok, lalu masuk ke penerima melalui sinyal jaringan dan terus berlanjut ke destination atau tujuan, yaitu penonton siaran langsung tersebut. Feedback akan terjadi apabila penonton memberikan komentar di siaran langsung lalu si penyiar meresponnya. Next. 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 Selanjutnya, kelebihan komunikasi Melvin de Vlore. Kelebihan yang pertama, dalam penyampaian informasi, sumber tidak perlu mengulang informasi, sehingga informasi menyebar secara merata kepada receiver atau penerima. Yang kedua, cukup dengan satu sumber saja, informasi sudah dapat tersampaikan secara luas dan merata. Yang ketiga, mengubah mindset masyarakat tentang suatu yang masih berupa mitos, karena opini leader yang memiliki pengetahuan yang lebih luas menjelaskan ketidakbenaran mitos tersebut. Yang keempat, bagi penerima informasi, mereka bisa terpengaruh oleh apa yang disampaikan opini leader. Yang kelima, model komunikasi ini juga sangat efektif digunakan, terutama ketika akan mengubah suatu persepsi atau citra seseorang. Next. Kemudian, dalam komunikasi Melvin de Vlore terdapat kekurangan. Yang pertama, gangguan atau noise dalam proses komunikasi dapat berupa gangguan sinyal, gangguan telekomunikasi, kesalahan persepsi audiens, serta isi pesan yang mungkin sulit dipahami. Yang kedua, terlalu bergantung pada umpan balik dapat mempengaruhi feedback jika terjadi gangguan atau noise. Dan yang terakhir, kekurangan komunikasi Melvin de Vlore yaitu pesan tidak dibuat khusus untuk audiens tertentu, sehingga pesan tersebut dapat kurang sesuai dengan kebutuhan audiens. Nah, dari beberapa kekurangan
komunikasi Melvin de Fleur tersebut disebabkan karena opinion leader yang memberikan informasi atau pemahaman baru kepada individu tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka seorang individu bisa terdoktrin oleh keyakinan yang baru. Baik, berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi pada presentasi kali ini. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.